Halo sobat ikan gupi dimanapun Anda berada. Di depan kita ikan gupi saya ini sedang lapar atau waktunya untuk diberi makan teman-teman. Dan saya akan memberikan makanan alternatif sekaligus makanan favorit mereka. Nah, mau tahu pakan alternatif apa itu? Untuk mengetahuinya tetap stay tune di video ini. Pada dewasa kali ini teman-teman, pastinya teman-teman semuanya sudah tidak asing penggunaan cacing sutra sebagai pakan terbaik untuk diberikan kepada ikan gupi ya teman-teman. Tetapi pada bahasan kali ini saya akan memberikan juga informasi bahwa selain cacing sutra teman-teman, cacing beku ataupun bloodworm itu juga bisa diaplikasikan untuk diberikan kepada ikan gupi. Nah, dewasa ini saya sering menggunakan cacing darah ataupun bloodworm yang dalam kondisi beku sering juga saya berikan kepada ikan gupi kesayangan saya teman-teman. Nah, kali ini saya akan memberikan bukti kepada teman-teman bahwa bloodworm itu juga baik untuk dikonsumsi oleh ikan gupi kita teman-teman. Pada dasarnya cacing darah itu diaplikasikan lebih sering kepada ikan cupang ataupun burayakan ikan-ikan predator teman-teman. Nah, jarang sekali breeder kita yang di luar sana menggunakan cacing beku sebagai alternatif pakan, padahal kandungan protein dan nutrisinya itu juga sangat baik teman-teman. Dan juga dia memiliki kandungan pigmen warna yang sangat komplit teman-teman. Nah, ini adalah cara saya mengaplikasikannya kepada ikan gupi kesayangan saya, yaitu dengan cara menyendoknya pada ujung sendok, lalu saya berikan sedikit demi sedikit sampai mereka memakannya. Nah, diupayakan teman-teman jangan sampai cacing darah ini tersisa pada media budidaya ikan gupi, karena akan menjadi jamur dan juga akan meracuni air yang berada di dalam wadah media ikan gupi. Nah, ini penampakan dari cacing darah itu teman-teman. Kalau bisa teman-teman, kalian membeli cacing darah yang dalam kondisi beku. Karena apa? Karena supaya dia lebih awet dan tidak kita harus langsung menghabiskannya teman-teman. Kita bisa menyimpannya di dalam kulkas ataupun di dalam lemari pendingin teman-teman. Nah, begini saja kita berikan di ujung sendok ini, lalu kita berikan kepada ikan gupi sedikit demi sedikit seperti ini. Nah, mereka akan memakannya sedikit demi sedikit sampai mereka kenyang ya. Seperti inilah saya mengaplikasikan cacing darah beku kepada ikan gupi kesayangan saya teman-teman. Nah, ini kita berikan lagi di sebelahnya. Mereka sangat lahap, mereka sangat menyukai cacing darah beku sebagai pakan alternatif mereka. Untuk pengaplikasiannya sendiri teman-teman, kita tidak perlu sering-sering ataupun setiap hari kita berikan. Ini hanya untuk sebagai pakan alternatif tambahan nutrisi kepada ikan gupi kesayangan kita. Selama saya memberikannya, saya tidak pernah mengalami ataupun mendapatkan masalah yang sangat fatal ya, karena efek yang ditimbulkan oleh cacing beku ini teman-teman. Tetapi terkadang bila terlalu banyak, mereka akan kekenyangan dan mereka hanya terbiasa memakan cacing darah ini teman-teman, dan mereka tidak mau memakan lagi pelet. Maka dari itu kita memberikannya jangan terlalu sering ya. Dan juga jika terlalu sering, mereka juga bisa saja mengalami kebosanan dan mereka tidak akan memakannya dengan lahap. Nah, yang terjadi, air dalam wadah media kita akan menjadi tercemar jika cacing darah ini teman-teman tersisa dan terendap di bawah wadah media kita ini. Dia akan dalam waktu semalam saja akan ditumbuhi jamur, dan jamur itu bisa menyerang kesehatan ikan gupi kita teman-teman. Untuk masalah ketersediaan dari cacing beku ini teman-teman,
Pastinya di toko-toko ataupun penjual-penjual rumahan yang berada di daerah teman-teman masing-masing, pastinya mereka memiliki stok seperti ini atau memiliki stok cacing beku ataupun cacing darah yang dibekukan, teman-teman. Nah, saat teman-teman membeli, teman-teman juga harus pintar untuk mengetahuinya. Mengetahui apa, teman-teman? Yaitu mengetahui kondisi cacing beku itu atau cacing darah itu. Biasanya penjual yang berada di toko itu sudah menjual cacing beku itu dalam keadaan beku, dan juga dia sudah terbebas dari lumpur atau dalam keadaan bersih, teman-teman. Nah, cacing beku yang sudah bersih ini, teman-teman, itulah cacing yang sudah siap kita langsung berikan kepada ikan gupi, teman-teman. Nah, jika teman-teman membelinya di penjual rumahan ataupun penangkarnya atau pembiaknya, biasanya cacing beku itu masih tercampur oleh lumpur ataupun media budidaya yang terbawa saat memanennya, teman-teman. Nah, saat itulah teman-teman juga harus membersihkannya terlebih dahulu, yaitu kita harus menyaringnya dari lumpur-lumpur itu sampai cacing itu menjadi bersih, lalu kita masukkan ke wadah dan kita bekukan sendiri di dalam freezer, teman-teman. Teman-teman juga harus memperhatikan tingkat kebersihan dari cacing darah yang dijual oleh penjual di luar sana, teman-teman. Nah, itu adalah langkah-langkah supaya cacing darah yang kita berikan kepada ikan gupi itu sudah siap dan sudah bersih dan netral juga dari bibit penyakit yang terbawa oleh cacing beku itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan cacing darah itu kepada ikan gupi yang saya tangkarkan di dalam kolam budidaya saya, teman-teman. Sama seperti pengaplikasiannya pada wadah akuarium, saya hanya memberikan sepucuk dari sendok ini, lalu saya berikan kepada mereka berlahan demi berlahan, teman-teman. Supaya apa? Supaya cacing darah ini tidak terbuang sia-sia dan menjadi mengendap di bawah wadah media pembudidayaannya, teman-teman. Nah, bisa diketahui mereka memakannya dengan lahap dan mereka juga memakannya dengan secara terkontrol dan tidak tersisa sama sekali, teman-teman. Di sini saya juga akan berikan kepada ikan gupi yang berada di kolam satunya. Teman-teman bisa mengamati mereka makan dan mereka menghabiskannya dengan lahap, teman-teman. Itulah cara pengaplikasian cacing darah beku kepada ikan gupi kesayangan kita, teman-teman. Teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah jika ketersediaan dari cacing darah itu melimpah di daerah teman-teman masing-masing. Nah, ini adalah wujud pengaplikasian pakan alternatif selain dari cacing sutra yang biasanya juga diberikan kepada ikan gupi. Nah, kandungan dari protein cacing darah ini, teman-teman, bisa dikatakan sama seperti cacing sutra, teman-teman. Dia jika diaplikasikan kepada ikan gupi akan cepat sekali menjadi besar dan dia akan menjadi sehat, teman-teman. Cepat sekali dari usia remaja sampai ke usia dewasa. Nah, di sini saya juga akan memberikannya kepada indukan dari ikan gupi tuxedo koi yang saya budidayakan di dalam kolam, teman-teman. Dan bisa teman-teman ketahui mereka juga memakannya dengan lahap dan mereka juga pasti akan menghabiskannya sampai bersih, teman-teman. Karena memang pada dasarnya mereka sangat menyukai dari cacing darah ini. Nah, setelah ini teman-teman, kita akan mencoba memberikan cacing darah ini kepada ikan gupi yang berusia burayakan. Seperti apakah mereka bisa mengkonsumsi dari cacing darah ini, teman-teman? Kita memberikannya seperti ini saja. Mereka yang sudah siap untuk memakannya pasti akan memakannya sedikit demi sedikit. Itu tergantung dari ukuran tubuhnya, teman-teman. Jika burayakan yang masih berusia kecil itu saya pastikan mereka tidak bisa mengkonsumsinya. Karena dari ukuran mulutnya saja, teman-teman, mereka sudah tidak cukup untuk memakannya, teman-teman. Nah, kita hanya memberikannya kepada ikan gupi yang berusia burayakan hanya seperti ini.
Nah, jika mereka sudah siap untuk memakannya, mereka akan melahapnya sendiri dengan seksama, teman-teman. Tidak perlu kita paksakan sampai sisa dari cacing darah ini mengendap di wadah budidayanya. Kita harus memperhatikan itu, kita memberikannya secara pelan, dan juga kita harus memperhatikan mereka sudah siap untuk memakannya atau belum, teman-teman. Saya memberikan sedikit informasi ya, teman-teman, bahwasanya ikan gupi yang berusia burayakan itu kita berikan cacing darah itu sesuai dengan ukuran tubuhnya. Nah, ada jenis-jenis ikan gupi yang baru berusia 2 minggu atau sampai 3 minggu saja mereka sudah bisa mengkonsumsi dari cacing darah ini, teman-teman. Tetapi ada juga ikan gupi dari jenis tertentu yang burayakannya, pertumbuhannya lambat, itu belum bisa mengkonsumsinya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu memaksakannya, biarkan mereka menyesuaikan ukuran mulutnya sendiri, teman-teman. Nah, saat mereka bisa memakannya lah, kita bisa mengaplikasikannya kepada mereka, teman-teman. Nah, teman-teman, itu adalah sedikit informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman, supaya teman-teman bisa memilah atau mengetahui pakan-pakan alternatif apa yang bisa diaplikasikan kepada ikan gupi kesayangan kita, teman-teman. Jadi kita tidak hanya terpaku ataupun fokus pada satu jenis makanan saja, dan kita bisa mengetahui pakan apa selain pakan yang biasa kita berikan. Nah, sampai di situ dulu video yang saya berikan tentang cacing darah beku ini, teman-teman. Sampai jumpa, salam dari Hobi Terdalam.